Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat 2 penerapan model IS dan LM. Menjelaskan fluktuasi dengan model IS dan LM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva ini bergeser, ekuilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini, kita kaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikanlah kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar AG. Penggandaan belanja pemerintah The Government First Multiplier dalam perpotongan Keynes menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AG per 1 MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 11.1, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kenaikan belanja pemerintah dalam model IS dan LM menaikkan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Interaksi antar kebijakan fiskal dan moneter. Pada bagian A, FED memperhatikan jumlah uang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan dan tingkat bunga turun, penurunan tingkat pendapatan. Menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Pada B, FED ingin memperhatikan tingkat bunga yang konstan. Ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, FED harus mengurangi jumlah uang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Pada bagian C, FED ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, FED harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk menggeser kurva ke IS. Kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan besar dari tingkat bunga. Sekarang kita telah membuat model IS dan LM permintaan agregat. Mari kita terapkan 3 hal ini. Yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana IS dan LM sesuai masuk ke dalam model penawaran modal permintaan di bab 9, depresi besar. Seperti kurva di samping ini. Menjelaskan fluktuasi dengan model IS dan LM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, ekuilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. Perhatikan kenaikan belanja pemerintah ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta AG per 1 dikurang MPC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per 1 dikurang MPC menaikkan pendapatan dan tingkat bunga.
min delta T. Misalkan penurunan pajak sebesar delta T, ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per 1 dikurang MPC. Kurva IS bergerak ke kanan sebesar delta T dikali MPC per 1 dikurang MPC, menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Plus delta M, misalnya peningkatan jumlah uang yang beredar. Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada ingin yang mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang equilibrium baru, tingkat bunga lebih rendah, lalu mempengaruhi pasar barang, tingkat bunga lebih rendah, menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Model IS dan LM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dan dengan mengubah tingkat bunga. Dalam bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku ekspansi, jumlah uang yang beredar meningkatkan pendapatan, tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Proses tersebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga dan menstimulasi investasi yang lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Analisis kebijakan dengan modal makroekonomi. Modal ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif bukan kuantitatif. Modal ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonometrik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari ISLM ke AD. Melihat dari diagram IS dan LM bahwa R dan Y ada pada dua sumbu. Sekarang kita akan membawa variabel ketiga tingkat harga P ke dalam analisis. Kita dapat melakukannya dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk menderivasi AD mulai pada titik A di grafik atas, sekarang naikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke titik B. R meningkat karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses penggandaan min delta L menyebabkan A dikurang delta Y dikurang delta Y, memicu min delta C seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Plus delta P memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan A dikurang delta Y. Hubungan invers yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Misalkan ada A ditambah delta G. Simulasi IS yaitu Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah kenaikan R ditambah kenaikan G.
Ini berarti penggeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS pada titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Plus delta P ini mengurangi nilai keseimbangan uang real yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. LM sama dengan M per P, kenaikan P sama dengan penurunan L dikali R dikali Y. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Dampak jangka pendek. Penggeseran SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak variabel perekonomian untuk variabel Y, P, dan R. Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, ingat bahwa LR adalah penggerakan dari A ke C. Y sama dengan 0, P naik menggeser LM ke kiri, membalikkan Y ke Y aksen, sebagaimana disyaratkan LRAS jangka panjang. P plus untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. R plus menfleksikan pergerakan ke kiri pada LM karena delta P. C0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alamiahnya. Nilai persamaan yang sesuai dengan LM sama dengan kenaikan M per P sama dengan LR kali Y. Yang menyatakan istilah M, perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar real yang berarti penggeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Delta P ini mengurangi tingkat jumlah uang yang beredar real yang berarti penggeseran ke kiri ke kurva LM. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C kedua diagram tersebut. Dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, dapat membaca dampaknya pada diagram. Y sama dengan karena Y bergerak dari Y bintang ke Y aksen. P 0 karena harga kaku pada SR. R negatif karena A ditambah delta Y mengarahkan penurunan R seiring LM bergerak sepanjang kurva IS. Karena A dan delta Y meningkat tingkat konsumsi. I positif karena R meningkat, tingkat investasi menurun. Dampak jangka panjang. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram tersebut. Perhatikan satu-satunya dampak LR dari peningkatan jumlah uang yang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Jangka pendek Y positif, jangka panjang
0. Jangka pendek P0, jangka panjang positif. Jangka pendek R positif, jangka panjang positif-positif. Jangka pendek C positif, jangka panjang positif. Jangka pendek I negatif, jangka panjang negatif-negatif. Depresi besar. Hipotesis pengeluaran menyatakan penyebab penurunan adalah penggeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengurangan naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom menyatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 menjadi periode pengurangan tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Dari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Efek Pigou. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk tiap jumlah uang beredar M. Tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Pigou. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pigou menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Teori deflasi utang. Ada teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Yang pertama, teori deflasi utang. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kedua, dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang mendistribusi kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah uang real. Pemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat. Tapi jika debitor mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengkontraksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Deflasi yang diharapkan dalam model ISLM. Tingkat bunga. Deflasi yang diharapkan nilai negatif dari menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal I turun pada tingkat bunga real R naik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.